Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sehat semuanya hari ini ya. Untuk mengawali pertemuan kita, silakan ketua kelas Mas Isan untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahmanur rahim mudabbir al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghafar al-qahharul wahhabur razzaqul fatahul alim al-qabidul basit asyahirul haqqul wakilul qawiyul matin al-waliyul hamidul musyir mubdi'ul mu'in al-mu'minul hayyul qayyumul wajidul wajidul al-qadirul nafi'ul hadil badir al-baqil rajul rasyidus sabur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahna min abwabil ilmi wa yassirna min abwabil ilmi wa zidna ilma wa fadlan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan wa salamatan wa barakatuh wa bi'amalina wa tasbihna min al-kisari as-salihin dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ahmad Fauzan, terakhir ya. Askina, Dewi, Vina, Isan, Isma, Jiham, Mahya, Miftah. Ya. Untuk pertemuan hari ini nanti kita akan membahas tentang ini ya, materi aplikasi dari asas Bernoulli ya. Untuk tujuannya kita bisa lihat nanti melalui model pembelajaran proyek nanti peserta didik dapat merancang alat sederhana untuk dijadikan proyek ya. Yang ketiga, membuat alat sederhana dari hasil rancangan. Yang keempat, dan proyek. Jadi untuk waktu pembuatannya nanti cukup lumayan panjang, tidak hanya cukup untuk 1 hari. Paham ya? Ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang asas kontinuitas ya. Itu berkaitan dengan luas penampang dan kecepatan aliran. Jika luas penampangnya besar, kecepatan alirannya kecil. Ketika luas penampangnya kecil, kecepatan alirannya besar. Terus kita juga sudah belajar tentang asas Bernoulli ya. Kalau asas Bernoulli itu berhubungan dengan kecepatan aliran dan tekanan. Alirannya cepat, maka tekanannya kecil. Kalau alirannya lambat, tekanannya besar. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah membahas kasus tentang ini ya, tidak boleh dekat dengan kereta api yang melaju dengan cepat sebagai aliran fluida dan juga sebagai aliran fluida. Nah, ya ayo. Nah, ini berjalan lambat. Ini awalnya ya. Jadi tekanan di depan mania dan tekanan di belakangnya itu sama. Nah, ketika diraih, maka di depan itu aliran fluidanya gimana? Cepat. Ya. Berarti tekanannya kecil. Nah, yang di belakangnya mania itu tekanannya lambat, maka tekanannya besar. Jadi juga bisa dorong ini ke depan. Nah, seperti itu ya, sehingga apa? Orang yang di dekat kereta yang melaju dengan kencang bisa terdorong ke depan yang mendekati kereta. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk teman kita. Nah, itu simulasi yang kemarin kita pelajari. Itu ya, belajar tentang berdit dan asas kontinuitas. Kemarin kita juga sudah belajar tentang asas Bernoulli. Persamaan Bernoulli kita sudah pelajari di pertemuan sebelumnya ya. Dan untuk hari ini nanti kita lihat di sini ada aplikasi dari asas Bernoulli. Yang pertama, alat penyemprot nyamuk.
terus ada venturimeter dan ada sayap pesawat ya. Nah sekarang kita lihat di sini ada gambar, di sini ada gambar mobil, ada gambar pesawat. Ada yang sudah pernah naik pesawat? Belum ya. Yang mudah-mudahan besok bisa naik pesawat ya. Nah coba kita lihat, bandingkan antara mobil dan pesawat. Kita lihat yang terlihat dulu. Mobil ada rodanya ya. Kayak apa? Pesawat juga ada rodanya. Sama ya. Nah, kalian coba lihat. Di dalam mobil ini ada mesin, ya enggak? Mesin di mobil itu berguna untuk gimana? Untuk berjalan, ya enggak? Coba lihat di pesawat juga ada mesinnya enggak? Ada. Ya. Nah, yang membedakan antara mobil dan pesawat itu apa? Nah, jadi yang dapat menyebabkan pesawat itu terbang namanya sayapnya, ya sayapnya. Jadi mesinnya itu hanya mendorong ke depan, ya. Nah, yang menyebabkan untuk terbang adalah sayapnya. Nah, sayap seperti apa? Nanti kalian bisa mencari literaturnya ya. Nah, sekarang saya akan melakukan demonstrasi ya, demonstrasi. Nah, bagaimana caranya untuk mengangkat kertas ini agar seperti ini ya. Tapi jangan dipegang ini ya, tapi tidak dipegang. Gitu aja. Ini ya. Nah, ini ada anginnya. Hangat ya. Nah, bagaimana caranya? Kalian bisa mengarahkan leader ini dari segala arah, dari arah depan, samping, atau ini seperti Ayo. Gimana? Ini susah banget. Wih. Gimana, Bi? Bisa nggak, Bi? Replika dari pesawat terbang dari bahannya adalah styrofoam ya. Untuk itu saya bagi kalian menjadi 4 kelompok. Kelompoknya saya beri nama masing-masing ya. Saya beri nama masing-masing. Untuk yang pertama nanti Askina, Yosi, Magia, Dewi dan Isan nanti sebagai kelompok tekanan ya. Saya beri nama kelompoknya kelompok tekanan. Terus yang kedua ada Isma, Jiham, Neni dan Usbi itu sebagai kelompok massa jenis. Untuk kelompok tekanan menempati tempatnya Mbak Fania. Untuk kelompok massa jenis menempati kelompoknya menempati tempatnya Mbak Indah.
jadwal pelaksanaannya. Kita sepakati untuk pelaksanaannya kalian bisa laksanakan selama 3 hari. Nah, untuk waktunya nanti 1 jam di akhir jam pelajarannya. Setelah pulang 1 jam untuk mengerjakan. Rangkai. Rangkai. Sekarang waktunya untuk presentasi ya, masing-masing kelompok, mulai dari kelompok Mas Adi dulu, silakan Mbak, semuanya bisa maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kanan akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Zat Namasti. Saya Mahimala. Saya Fim. Pesawat terbang dapat menerapkan prinsip berlari. Pesawat terbang dapat terangkat karena kecepatan udara pada sel bagian atas lebih besar dibandingkan dengan kecepatan udara pada sel bagian bawah. Akan 2 penggaris, 3 styrofoam, 7 pensil, 8 kertas, 9 solasi. Panjang badan pesawat 40 cm, lebarnya 12 cm. Panjang sayap besar 50 cm, lebar 20 cm. Panjang sayap kecil 18 cm. Kegiatan persiapan untuk membuat proyek ya, membuat terbang dari styrofoam ya. Untuk pertemuan kali ini kita coba dulu. Langkah selanjutnya kalian mulai untuk mengerjakan proyeknya. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Untuk mengawali pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas Isan memulai doa. Berdoa boleh. Mulai dari yang pertama, Askina. Terus Ina. Ada di mana-mana. Isan. Apa Mas? Idaman semua perempuan. Indah. Isma. Lestari. Terus dia sudah membuat proyek. Nah, di pertemuan ini sekarang kalian harus menguji hasilnya, ya. Nanti dalam menguji hasil akan dinilai dan diperlombakan. Yang akan dinilai nanti ada dari aspek waktu, ya. Waktu ketika melayang di udara. Jadi lama waktu melayang di udara itu berapa, ya. Terus yang kedua, nanti kestabilannya. Apakah nanti terbangnya lurus, apakah terbangnya belok kiri, atau belok kanan, atau belok kanan ke kiri, ya. Nanti dinilai. Terus nanti juga ada jangkauannya. Tadi kalian sudah mencoba menerbangkan hasil dari karya kalian, ya. Sekarang waktunya kalian memaparkan refleksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pekaran akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu replika pesawat terbang. Nah, di sini dalam membuat pesawat terbang ini kami memiliki beberapa kendala. Yang pertama dalam pembuatan bodi pesawat, kami memiliki kesulitan dalam menentukan ukurannya. Jadi untuk menyesuaikan
suka lagi kesulitan. Karena sayapnya terlalu besar dan ukuran bodi pesawatnya agak kekecilan. Jadi kami harus mengenal sedikit bagian sudah tadi kurang maksimal karena kurangnya keseimbangan dan juga Pengukuran perbagian pesawat tidak pas dapat mengakibatkan pesawat tidak akan terbang. Kalau proses penggambaran sketsa susah karena busa styrofoam dapat melupas. Sama dari pesawat kami kurang maksimal, hasilnya kurang jauh, kurang stabil. Bentuk sayap pesawat yang berbeda-beda itu ternyata menghasilkan terbang yang berbeda ya, daya angkat yang berbeda yang dihasilkan oleh masing-masing pesawat terbang yang kalian buat. Yang jauh jangkauannya ada yang pendek ya, waktunya juga berbeda-beda. Dan bagian atas pesawat itu aliran udaranya itu lebih cepat dibandingkan aliran udara di bawah pesawat ya. Nah, pada desain sayap ini berlaku asas Bernoulli, di mana ketika aliran udara cepat maka tekanannya kecil. Kalau aliran udara kecil maka tekanannya besar. Jadi lihat di sini, agar pesawat bisa terbang maka tekanan di bawah pesawat itu harus lebih besar dibandingkan di atas pesawat, sehingga dibuat desain seperti ini ya, dimanipulasi kecepatan aliran udaranya. Nah, ada asumsi yang digunakan di sini. Asumsinya apa? Ya, asumsinya adalah ketinggian ya, ketinggian permukaan di bawah pesawat dengan ketinggian di atas pesawat itu dianggap sama ya, dianggap sama. Nah, F1 min F2 sama dengan setengah rho dikali V2 kuadrat min V1 kuadrat dikali A ya, jadilah rumus yang bagian atas seperti itu ya, dari sini ya. Ketika terbang berarti gimana syaratnya? Tekanan di bawah pesawat harus lebih besar dari tekanan di atas pesawat, betul ya? Nah, agar tekanan di bawah pesawat lebih besar dari tekanan di atas pesawat, maka kecepatannya bagaimana? Jadi kecepatan di bawah pesawat harus lebih kecil apa lebih besar? Lebih kecil dari kecepatan di atas pesawat, seperti itu ya. Nah, sekarang gayanya bagaimana? Kalau agar bisa terbang, maka gaya di bawah pesawat harus lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar daripada gaya di atas pesawat. Betul ini ya. Ini adalah syarat untuk terbang. Kalau untuk mendarat, tekanan di bawah pesawat harus lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil dari di atas pesawat. Ya. Terus kecepatannya bagaimana? Kecepatan di bawah pesawat lebih besar dari kecepatan aliran di atas sayap pesawat. Ya, ada sayapnya, jangan lupa. Terus gayanya gimana gayanya? Gaya di bawah sayap pesawat harus lebih kecil dari gaya di atas sayap pesawat. Seperti ini. Ya, paham ya? Kenapa bersimbolnya apa? A-nya berapa? 50 meter persegi. Terus massa jenisnya, berarti rho-nya berapa? 1,2 kg per meter kubik. Kurangi 8.100 berapa? 1.900 ya. Berapa ini hasilnya? 3 kali 19 ya. 3 dikali 19 berapa? 72 57 ya. 57 tolnya ada berapa? 1, 2, 3. Nah, jadi gaya angkatnya sebesar 57.000 Newton. Nah,
silakan dimasukkan kodenya 484988. 4988. Tekanan sudah masuk, ketinggian sudah masuk, kurang satu lagi. Ya, sudah masuk semuanya, tinggal kita mulai. Nah, 5, 4, 3, 2, 1. Silakan. Kalau ketinggian sudah menjawabkan. Kalau mana jenis benar jawabnya? Berarti ketinggian Peringkatnya ada ketinggian dari nomor 1, kecepatan aliran di nomor 2, nomor 2 apa? Nomor 2 adalah jenis, yang ketiga adalah tekanan ya. Nah ini hasilnya, tepuk tangan buat kita semua. Hasil terbangnya dan jangkauannya paling jauh juga jatuh ke kelompok ketinggian. Selamat untuk kelompok ketinggian. Ini kelompoknya semua ya. Ketinggian, jadi tinggi terbangnya ya, itu sesuai namanya. Nah, untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Untuk pertemuan selanjutnya, besok kalian akan membahas materi tentang suhu dan balon. Untuk hari ini cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.